Halo bestinya Katani, Besti, perseteruan antara Fitri Salhuteru dan Doktif kayaknya masih jauh dari titik terang nih. Secara belum lama ini Doktif yang terlihat menyambangi kepolisian bersama kuasa hukumnya, di mana menurutnya kedatangannya tersebut selain untuk memberikan bukti perihal dugaan sangkalan oleh DRL terkait yang disebut laporannya untuk dibuktikan kalau hal tersebut adalah benar melalui bukti tambahan yang baru aja diserahkan. Selain itu, Doktif juga memberikan keterangan pada awak media, juga menyebut kalau ia ingin mengklarifikasi perihal kabar yang ia sebut hoax dan diduga disebarkan oleh Nepos atau Nedol, di mana diduga merupakan Fitri Salhuteru. Perihal ia sudah tersangka di Polres Jaksel karena menurutnya informasi tersebut adalah fitnah. Laporan dari DRL ya. Dokter kemarin sempat kaget karena tiba-tiba tersebar berita yang disebarkan oleh Nepos atau dokter di sini bilangnya Nedol ya. Jadi beliau itu menyebarkan berita bahwa Dokter tersangka di 2 kasus. Seperti yang kalian tahu, Dokter memang tersangka di Medan, ya. Tapi dengan Dokter dengan bangga bahwa Dokter membuka kedok Justiper yang di Medan, ya, nggak ada masalah. Tiba-tiba ada kabar Dokter juga menjadi TSK tersangka di Polres Jakarta Selatan. Itu cukup menjadi berita yang sangat kaget ya. Padahal itu adalah hoax, fitnah yang kecil yang dilemparkan oleh Nepos atau Nedol ya, dan juga disebarkan juga oleh media-media dari Suneo ya atau DRL. Jadi menurut Dokter luar biasa penggiringan opininya, itu semua fitnah ya guys ya, fitnah. Dan untuk selanjutnya Dokter serahkan ke penasihat hukum. Hanya sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi. Ya, atas laporan tersebut masih berstatus sebagai saksi, dan kami per hari ini sudah menyerahkan bukti-bukti baik berupa dokumen, surat-surat maupun video yang untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh saudara DRL dalam laporannya tersebut adalah tidak benar. Tidak benar karena kan laporannya adalah fitnah ya, bahwa tidak benar sebuah fitnah. Karena apa? Karena itu adalah sebuah fakta. Apa yang disampaikan oleh klien kami mengenai produk-produknya yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan itu adalah fakta, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik. Oke, bisa di-flashback artinya dari DRL yang kasus itu tentang pencemaran nama baik? Iya, melaporkan betul, pencemaran nama baik. Makanya kami hari ini datang memberikan keterangan tambahan untuk menggugurkan tuduhan itu, bahwa itu bukan pencemaran nama baik karena itu adalah fakta yang disampaikan. Nah, diduga mengetahui disebut Nedol dalam unggahan di akun TikToknya baru-baru ini, Fitri Salhuteru yang diduga menyebut dirinya Nepos atau Nedol ini pun seraya menyindir balik seseorang yang ia sebut Sarno. Baru aja selesai BAP cenah Besti. Dan gak cuma itu aja, Fitri pun bahkan menyebut kalau seseorang yang ia sebut Sarno itu adalah kolektor LP. Tak hanya melalui ucapan di videonya, dalam unggahan lainnya pun di akun TikToknya, Fitri terlihat mengunggah sebuah tangkapan layar laman komentar, di mana di dalamnya terdapat komentar ia yang diduga membuat sayembara 100 juta untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau Dokter Bopeng bukan langganan LP cenah. Aduh guys, Nedol suka, Nepos suka banget ya. Jam segini Nedol baru selesai urusan, sementara jam segini ada yang baru selesai di BAP. Nah ini nih si Sarno nih, giliran kalau dia digosipin, akan difitnah, marah-marah. Kalau dia ngegosipin orang, ngefitnah orang, nuduh orang, emosi. Yang penting apa Sarno? Yang penting lo adalah kolektor LP. Nah itu bener, lu jangan marah kalau dibilang kolektor LP. Jangan lupa ada lagi yang harus kau datengin. Jangan lupa ya, jangan lupa hadir. Capek gak sih? Capek gak sih lu Sarno bolak-balik dilaporin orang? Makanya jangan jahat ya, jangan jahat. Jangan bilang yang benci dia adalah orang-orang yang gak suka
suka dengan keberadaan dia. Emang gak suka, karena apa? Lu itu bukan penyelamat masyarakat, pemeras, berkedokan apa? Berkedokan review memeras si kolektor LP. Chill, Sarno. Nah kan, anyway, kalau sebelumnya ramai dalam video yang beredar di sosial media perihal seseorang yang ia sebut PJ, di mana warganet menduga merupakan Putri Jimbo, Fitri yang dalam video beredar tersebut sempat menaikkan kaki dan memperlihatkan telapak kakinya ke kamera, diduga lantaran murka dengan PJ. Diduga disindir balik oleh Maria Lota, Besti. Dalam unggahan akun TikToknya, Maria Lota diduga meniru apa yang dilakukan Fitri yang murka terhadap PJ sambil menaikkan kaki dan memperlihatkan telapak kakinya ke kamera. Dan gak cuma Maria Lota, Doktif dalam akun TikToknya juga terlihat mengunggah perihal sayembara 100 juta yang diduga menyindir balik Fitri Sahuteru. Kalau Fitri sayembara 100 juta untuk siapapun yang bisa membuktikan perihal langganan LP, kalau Doktif justru dalam unggahannya menyebut sayembara 100 juta untuk membuktikan ia tersangka di Polres Jaksel, terutama Buzzer Sunio dan Nepos Cena, sambil mengetek akun DRL dan Fitri Sahuteru dalam captionnya, Besti. Oke banget, paham kalian? Aku lagi ngamuk nih, siapa lagi yang mau aku amukin? Kalian tuh kalau aku marah coba dengerin dulu, jangan aku diketawain. Kalau diketawain gini kan aku jadi drop. Lawan lah. Nih. Aduh kram. Ini kram. Tak hanya DRL dan Fitri yang di-tag dalam unggahan di akun TikToknya, dalam keterangannya baru-baru ini, Doktif dan kuasa hukumnya pun menghimbau agar DRG untuk datang ke Polres Jaktim sebagai saksi untuk memberikan keterangannya terkait laporan terhadap SS, di mana diduga adanya tuduhan-tuduhan SS yang menyebut Doktif telah meminta uang sebesar 2 juta dolar Singapura kepada RG saat kejadian persekusi. Sehingga Doktif yang terlihat geram ini pun menghimbau kepada kuasa hukum RG yang kliennya diduga tengah 2 kali tidak hadir untuk memberikan keterangan ke Polres Jaktim perihal dugaan apa yang disampaikan RG kepada SS tentang pemerasan 2 juta dolar tersebut. Di Polres Jakarta Timur, silakan Bang Caca untuk panggilan saksi terhadap saudara DRG. Ya, saya coba tambahkan terkait dengan itu dari detektif terkait dengan laporan terhadap SS sebenarnya, dan itu ada permintaan keterangan yang harus diberikan oleh pihak DRG, dan itu sama sekali belum ada jawaban dan belum dapat datang ke Polres Jakarta Timur. Jadi saya ingin bilang kepada DRG, coba datang ke Polres Jakarta Timur untuk memberikan keterangannya terkait dengan adanya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh saudara SS secara live pada waktu terjadinya persekusi yang terjadi di Jakarta Timur, bahwa ada kata-kata yang dari SS itu bilang di Dokter Samira, dokter detektif ini ada meminta uang, memeras uang sekitar 2 juta dolar Singapura ataupun apa. Nah, yang terkait dengan adanya ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh saudara SS dan rekan-rekannya termasuk Panda dan segala macam, itu harus diberikan klarifikasi benar atau tidaknya terjadi pemerasan oleh dokter detektif kepada DRG ini. Kalau memang tidak terbukti, ayo si saudara SS ini udah pasti jelas akan terkena dengan apa yang kita laporkan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi saya mohon kepada kuasa hukum DRG, Pak Anus, kepada Pak Anus ya, untuk sebagai kuasa hukum yang baik, yang mengerti peraturan, saya mohon kepada beliau untuk mengingatkan sebagai warga negara yang baik untuk patuh terhadap hukum. Kalau memang
hanya dimintai keterangan sebagai saya, kenapa harus takut? Itu aja sih sebenarnya intinya. Sudah berapa kali mangkir mungkin? Ini kalau terakhir yang saya dapat informasi dari SP2HP itu sudah 2 kali, dan taksi bukan sebagai tersangka. Jangan jadi pengecut ya kalian. Itu ya. aja sih. Hadapi aja. Sampaikan di depan penyidik apa yang kamu ceritakan kepada SS, yang kamu ceritakan kepada Panda, yang kamu ceritakan ke masyarakat, yang kamu sebarkan selama ini di akun-akun kamu. Sampaikan itu di depan penyidik dong. Jangan beraninya cuma di medsos. Itu yang Doti sampaikan ya. Jadi jangan lagi ingkar. Datangi panggilan dari Jakarta Timur. Rame ya Besti. Tapi semoga huru-hara ini segera bisa diselesaikan ya. Urusan skincare juga bisa aman bagi seluruh wajah masyarakat Indonesia. Tidak ada lagi penipuan dan urusan hukum lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.